بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis online yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita kembali memulai membaca dan juga menelaah kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah atau ringkasan-ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang disusun oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian isim berdasarkan kuantitas atau bilangannya, ya, ditinjau dari jumlahnya, yakni pasal yang ketiga. Dan sebelumnya ya kita sudah juga bahas ya pasal yang kedua. Yang kedua di mana kita membahas isim ditinjau dari jenisnya, yakni isim mudzakkar, isim muannats. Cuma ya di fasal yang ketiga isim ditinjau dari jumlahnya, isim mufrad, isim mutsanna dan juga isim jamak. Dan sebelumnya kita sudah ada tugas ada latihan ya. Ada latihan di halaman 10. Kita sudah ada latihan di halaman 10 dan juga di halaman 14. Ya, nah, halaman 10 dan juga halaman 14. Nah, di situ kita lihat di halaman 10, ya, kita bahas dulu sejenak ya. Ya, pisahkan latihan pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jenisnya masing-masing. Kemudian masukkan ke dalam tabel yang tersedia. Maktabatun. Ya, maktabatun masuk mana? Muannas majazi. Muannas majazi. Ahsan. Samaun. Samaun mudzakkar majazi. Ya. Yang benar muannas majazi ya. Kemudian ramin. Iya. Ramin mudzakkar hakiki zat. Mudzakkar hakiki, Masya Allah, ahsan. Thumma musallin mudzakkar hakiki juga. Mudzakkar hakiki, Masya Allah. Thumma salma muannas hakiki. Muannas hakiki, ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian katibatun. Di situ ada tak marbutah apa? Ya, muannas ya. Muannas hakiki. Karena penulis berarti manusia. Perempuan berarti dia hakiki. Zarqa'u. Muannas majazi. Muannas majazi. Artinya apa? Artinya biru apa ya, Tat ya? Biru. Nah, ahsan. Tsumma al-murabbi. Mudzakkar hakiki. Hakiki, ya. Ya, murabbi. Pendidik atau pembina, ya, pembimbing. Kemudian musalla mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi, ahsan. Terakhir, syamsun muannas majazi. Kemudian mudzakkar majazi. Ya, artinya apa? Satrul jism. Pakaian ya, baju ya. Kemudian dawaun itu mudzakkar majazi juga, Ustaz. Mudzakkar majazi. Apa dawa? Dawa itu Ad-da wa dawa apa? Obat ya? Obat, nah.
mar'a. Al-mar'a Mar'a itu ya mudzakkar majazi ya. Al-mar'a artinya rumputan. Arabiyun Arabiyun itu muzakkar hakiki. mudzakkar haqiqi. Nah, hasan. Kemudian syaukah. Syaukah itu mu'anas majazi. Mu'annas majazi. Terakhir, makhan nampaknya memang seperti mudzakkar ya, namun sebenarnya dia mu'annas majazi. Baik, barakallahu fik. Nah, dan ini memang perlu sering-sering buka kamus ya. Sering buka kamus ya. Banyak jenis kamus ya, dari mulai yang tipis, tebal, online maupun offline. Ya, banyak ya. Makhan ya terlihat seperti memang mudzakkar ya, namun ternyata setelah buka-buka kamus ternyata makhan ini muannas ya, muannas majazi. Nah, kemudian mustashfa muzakkar majazi. Nah. Qalamun muzakkar majazi. Muzakkar majazi, nah. Syahra'u muzakkar majazi. Muannas ya. Sawaun ya muzakkar majazi ya, muzakkar. Nah, lanjut. Al-musalla muzakkar majazi. Muzakkar majazi ya, terakhir Arabiyatun muannas majazi. Karena Arabiyah tidak berakal ya. Bisa juga dipakai untuk ya hakiki juga ya. Maksudnya adalah Arabiyah. Maksudnya Arabiyatun itu dari kata Arabi. Nah, labas ya, benar juga ya, bisa dibenarkan. Baik. Kemudian Ibtidaun muzakkar majazi. Daftarun muzakkar majazi. San Al-marma muzakkar majazi. muzakkar majazi, ahsan. Al-mustalqiyatu muannas majazi. Muannas hakiki ya. Perempuan yang bersandar. Ya, Ustaz. Nah, lanjut. Terakhir. Ma'un Muzakkar majazi, Ustaz. muzakkar majazi, ahsan. Nah, Jadi Ustaz. ibtidaun itu permulaan, daftarun itu ya buku tulis, buku catatan, al-marma sudah ya, gawang ya. Al-mustalqiyatu ya, al-mustalqiyah itu perempuan yang bersandar. Anti al-mustalqiyah kalau mau dibuat kalimat bisa. Tadi sahra itu gurun ya, sudah ya kemarin. Sawa itu sama. Kemudian Insya'un muzakkar majazi. Al-mar'iyatu muannas majazi. Hamra'u muannas majazi. Muzakkin muzakkar hakiki. Al-malha muzakkar majazi. Muzakkar majazi, ahsanti. Ya. Lebih tepatnya mar'iyah tadi, mar'iyah itu peliharaan ya. Peliharaan berarti dia bernyawa. Kalau bukan ya, binatang atau hewan ya, maka al-mar'iyah bisa dikatakan dia muannas hakiki. Mar'iyah. Peliharaan. Kan. Ya, alhamdulillah sudah jelas semua ya. Sering-sering buka kamus ya untuk mengetahui hal ini. Kemudian di halaman 14 ya ada 15 nomor lagi. Nah, Ustaz. Isim mufrad saburatun. Isim musanna saburotani. nah, Kemudian jamaknya di mana? jamak muannas salim, Ustaz. Ya, gimana bacanya? Saburotun. Saburatun. Ahsan. Lanjut. Kemudian isim mufradnya baitun, isim musananya baitani. Kemudian jamak taksir buyutun. Buyutun. Ahsan. Kemudian nomor 3 isim mufrad alimun. Nanya alimani. Mani. Jamak muzakkar salim alimuna. Ya, satu lagi apa? Selain alimuna, ya alimun tadi jamak taksir satu lagi ya, ulama. Oh iya, ulama. Iya, Ustaz. Alim ulama. Saburah
Ya, sudah jelas. Baitun, buyutun, alimun, alimuna, au ulama'u. Baik. Kemudian, Qolamun. Isim musana. Qolamani. jamak taksir. Jamak taksirnya apa? Qolamun. Aqlamun. Qolamun tidak ada jamak mudzakkar salimnya ya. Jamak taksir. Alif, qaf, lam, alif, mim. Aqlamun. Baik, kemudian nomor 5. Waraqatun. Ya, Isim waraqatani. Warqatani, ahsan. Jamaknya jamak apa? Jama musannas salim. Bacanya gimana? Waraqatun. Warqatun, ahsan. Kemudian babun, Babun. Isim musanna. Babani. babani, ahsan. Jamak taksir apa? Abwabun. Nah, abwabun, ahsan. Ya, barakallahu fiik Mas Dedi, Prabama. Jadi qolamun tadi itu aqlamun, ya, jamak taksirnya. Qolamani, aqlam. Bisa juga ada jamak taksir yang lain, qilamun. Tapi ini jarang dipakai. Kemudian waraqatun, waraqatun, waraqah, waraqatani, ya, waraqatun. Atau ada juga jamak taksirnya, awraqun, awraq. Ada juga waraqun, ya. Nah, itu tambahan saja ya. Ada waraqatun, awraqun, waraqun, ya. Kemudian yang ke-6 babun, ya, babani, abwabun. Atau ada juga yang lain ya, bibanu. Ini jarang ya. Abwabun. Baik. Kemudian 7, 8, 9. Libasani. Baik. Tadi libas itu kalau dia yang malabis, ya malabis itu malbas ya. Malbasun jamaknya malabis. Tapi kalau libas jamaknya adalah albisatun atau lubusun ya, albisatun atau lubusun. Ya, tapi juga sering ya malabis itu ya. Malabis dijadikan pakaian. Baik. Tapi kemudian maun ya, maun juga ya ma'ani atau mawani. Isim musannanya ma'ani atau mawani. Dalam keadaan majrur dia nanti jadi mayan. Ya. Jamak taksirnya miyahun. Miyah. Cuman memang jarang ya pakai ya. Air ada 2 itu kan jarang ya. Air ada 2 itu bagaimana ceritanya? Cuman memang ada keberadaan kata ma'ani atau mawani itu ada. Baik. Kemudian daftarun. Ya, daftarun, daftaroni, dafatir. Baik. Ya, dia tadi dafatiru tidak bisa ditanwin ya. Bukan dafatirun. Dafatir. Dafatir bermakna kurrosah. Masjidun, masjidani, masajidu. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Kemudian insya'un, insya'ani, insya'at. Ya. Nah, ini insya'atun ini ya mufradnya dia apa ya? Mufradnya dia mudzakkar. Akan tetapi ketika dia jamak dia menjadi hakbi jam'i muannas salim. Ya, tapi kita kategorikan di sini sebagai jamak muannas salim. Insya'atun. Baik, terakhir. Baik, ana rasa sudah jelas ya semua ya. Ya, tadi katibatun, katibatani, katibatun. Kemudian arabiyun bisa arabiyun atau arabiyuna atau arabun. Kemudian bintun ya bintani wa banatun. Ya, ini kita baca harokat akhirnya biar karena kita lagi belajar nahwu shorof ya. Kita baca harokat akhirnya. Nah, namun prakteknya ya kita tidak baca ya. Kalau kita muhaddasah ya, misalnya libas, ma, daftar, masjid, mudarris, mudarrisan. So, kita baca demikian Arabiyan, Arab, bintan, ya, dan seterusnya. Baitan, buyut, dan seterusnya. Baik. Nah, kita masuk ke fasal yang keempat. Silakan dibuka halaman 15. Ya. Fasal yang keempat, al-faslur rabi' al-ismu bin nazari ila ta'inihi. Al-ismu bin nazari ila ta'inihi. Ya, isim yang ditinjau dari kejelasannya. Maksudnya kejelasannya bagaimana? Nah, kita lihat ya. Isim ditinjau dari jelas tidaknya suatu isim terbagi menjadi 2. Ingat, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah.
Isim nakirah, isim yang belum jelas bendanya. Maksudnya belum jelas bendanya, ya kan ini jelas ya. Tapi bagaimana maksudnya? Maksudnya belum ditentukan. Ya. Contohnya di sini talibun. Kitabun talibun apa? Ya, murid ya. Kitabun buku, ma'had ya, pondok ya. Ya. Atau bisa kita katakan sekolah ya. Maktabatun perpustakaan, aqlamun ya pena-pena, beberapa pena. Ya, mudarrisun ya guru. Nah, apanya yang masih umum ya. Kalau kita tambahkan nanti ma'rifahnya berarti misalnya kita katakan al-kitabu, berarti kitab yang itu, buku yang itu, yang tertentu itu. Namun kalau misalnya kitabun, nah ini belum jelas, maksudnya belum jelas itu demikian ya. Kitabun nakiroh, disebut dengan nakiroh karena belum jelas. Tapi kalau al-kitabu misalnya ma'rifah, ini disebut al-ma'rifah, isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia sudah ditentukan. Oh, maksudnya adalah kitab yang itu. Nah, mafhum ya, paham ya. Begitu juga yang lain, misalnya talibun. Talibun disebut dengan nakirah karena tidak jelas murid yang mana. Namun satu murid, akan tetapi ketika kita katakan at-talibu dengan alif lam, bil alif lam, maka kita katakan dia isim ma'rifah. Kenapa? Karena yang at-talibu berarti murid yang sudah ditentukan, yang itu, murid yang itu. Nah, insyaallah cukup jelas ya. Kemudian ismul ma'rifah, isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu. Nah, ini yang dimaksud. At-taribu, al-kitabu, hindun. Hindun berarti nama orang, perempuan. Zaidun, Zaid, Fatimah, Muhammadun. Ya, Muhammad. Nama orang berarti sudah ma'rifah, sudah yang itu ya. Nah, insyaallah cukup jelas ya. Kemudian tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Tanda-tandanya apa? Ya, yang pertama, tanda-tandanya adalah dengan alif lam. Nah, isim-isim yang beralif lam, ya, bisa kita katakan dia sudah ma'rifah. Isim-isim yang beralif lam, maka dia adalah isim ma'rifah. Nah, situ sudah ada contoh yang sudah kita ketahui. Artinya, al-talib, al-kitab, al-ma'had, al-maktabatu, al-aqlam, pena-pena, al-mudarris. Al-aqlam berarti pena-pena yang itu. Ya, pena-pena yang tertentu. Kemudian setelah adanya alif lam, contoh-contoh isim ma'rifah yang lainnya adalah ismul dhamir. Ismul dhamir, isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Ya, isim dhamir bisa kita katakan sebagai kata ganti. Kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita katakan apa? Sering kita katakan apa? Misalnya kata ganti, ya misalnya mereka, dia, kamu, engkau, anda, saya, aku. Nah, ini kata ganti semua ya. Tidak menyebutkan zahirnya, tidak menemukan mengatakan namanya. Nah, ini dhamir maksudnya demikian. Kata ganti nama ya. Isim dhamir terbagi menjadi dua. Ya. Isim dhamir ismu dhamir yang qasimu ila ismaini, terbagi dua, dhamirun mustatirun wa dhamirun zahirun. Dhamirun mustatirun dhamir yang tersembunyi, sedangkan dhamirun zahirun dhamir yang tampak. Nah, ini nanti disimpan dulu. Nah, ini memang harus dihafalkan dulu, nanti akan terpakai nanti ketika kita belajar nahwunya. Ketika kita belajar nahwu, yang penting kita bahas dulu di sini. Paham tidak paham, yang penting coba dihafalkan dulu. Nanti ketika masuk di bagian yang kedua kitab ini, kitab nahwu, insyaallah nanti akan berguna, nanti akan ketahuan. Oh, ini maksudnya dhamir mustatir demikian, dhamir zahir demikian. Ya, yang penting diketahui dulu istilah-istilahnya. Baik. Ya, perincian dhamir zahir, dhamir yang tampak, ya. Dhamir yang tampak bisa kita lihat ya. Nah, kita baca dari kanan dulu. Di situ ada dhamirun munfasilun, ada dhamirun muttasilun. Dhamirun munfasilun atau dhamirun muttasilun. Tapi kita baca yang sebelah kanan dulu, dhamir yang terpisah. Ya. Di sini ada dhamir rafa' munfasil.
Dhamiru raf'in munfasilun. Nah, silakan nanti ini dihafalkannya ke bawah ya. Dihafalkan ke bawah. Nah, kita lihat ya, kita bacakan. Nanti ikut saja, tidak perlu menyalakan mic. Yang penting diikuti. Bagi yang sudah hafal bisa murojaah. Yang belum hafal bisa nanti ya dihafalkan. Hafalnya ke bawah ya. Ya, ana bacakan ya. Huwa itu dia satu. Huma mereka dua. Hum mereka lebih dari dua. Jamak. Ya. Nah, di situ ada tulisannya yang nanti dihafalkan. Hafalnya adalah huwa, huma, hum. Silakan diikuti. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Baik. Ulangi lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, di situ ada ya, artinya ya. Dia, ya huwa, dia laki-laki. Huma, mereka dua laki-laki. Nah, di situ kan ada keterangannya. Hum, mereka laki-laki. Banyak. Hiya, begitu juga hiya, huma. Hiya, dia laki-laki, dia perempuan satu. Huma, perempuan dua. Ya, hunna, lebih dari dua perempuan. Kemudian anta, kamu satu. Antuma, kamu dua. Antum, kalian lebih dari dua. Anti, kamu perempuan satu. Antuma, perempuan dua. Antunna, kalian perempuan lebih dari satu. Atau lebih dari dua, afwan. Ana, saya. Nahnu, kami. Nah, begitu cara hafalnya ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, itu untuk dhamir rafa' munfasil. Ya, ini dihafalkan saja dulu. Paham tidak paham? Ya, yang penting hafal dulu. Ya, ini kaidah memang digunakan di syariat kita ya. Kalau kita mau belajar agama demikian ya. Hafal tidak paham tidak paham, yang penting hafal dulu, selanjutnya nanti pemahaman. Baik. Kemudian dhamir nasbin munfasilun. Dhamiru nasbin munfasilun. Ini juga ya dihafalkan juga ya. Dhamir nasbin munfasilun. Ya. Anda bacakan, kemudian nanti diikuti tanpa perlu menyalakan mic. Dan urutannya sudah sesuai dengan yang keterangan di sampingnya. Saya akan bacakan. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Iyyaya, iyyana. Saya bacakan lagi sekali lagi. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Iyyaya, iyyana. Baik. Silakan itu dihafalkan. Kemudian ya, setelah dhamir munfasilun ada dhamir muttasilun. Ya. Dhamir rafa' muttasil. Ya. Ya. Ini di fi'il ya. Ya, ini kita lewati dulu ya dhamir muttasil. Ya. Dhamir muttasil ya. Dhamir rafa' muttasil nanti kita lewati saja dulu. Ya. Yang terpenting di sini dhamir rafa' muttasil ya, dhamirnya itu ada di alifnya ya, itu nasara, nasara, nasaru, nasarata, nasarna. Atau kita bacakan saja ya. Baik. Nasara, nasaru, nasarata, nasarna. Kemudian ya nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna.
Nah, ini untuk fa'ilnya ya, fa'il untuk pelakunya ya. Nanti insya Allah ketika belajar nahwunya, ya, insya Allah kita selipkan ya, penjelasan tentang dhamir ya. Karena ketika belajar seperti ini, yang penting tahu dulu ya. Oh ternyata ada yang seperti model-model seperti ini, ada yang seperti ini ya. Maka yang terpenting tahu dulu ya. Dan hafal. Kemudian ada dhamir nasbin muttasil. Dhamir nasab muttasil ya. Yang mana itu ya? Yang hu-nya di situ, hu-nya. Bisa dilihat di situ ya. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Nasaraha, nasarahuma, nasarahunna. Nasaraka, nasarakuma, nasarakum. Nasaraki, nasarakuma, nasarakunna. Nasarani, nasarana. Ya, pembahasan ini memang agak lumayan lama ya. Ya. Kalau tadi ya kita bahas dulu mundur lagi ya dhamir rafa tadi ya. Nasoro tadi nasoro itu nasoro artinya menolong ya, menolong. Nasoro berarti dia laki-laki 2 orang itu telah menolong. Kemudian nasoru mereka lebih dari 2 itu telah menolong. Wawunya itu ya, wawunya itu yang bagus. Kemudian nasorota mereka perempuan 2 atau afwan ya. Lebih tepatnya mereka perempuan 2 telah menolong. Nasorna dan seterusnya. Mereka lebih dari 2 telah menolong. Begitu pula nasorta kamu laki-laki telah menolong ya dan seterusnya. Insyaallah kaidahnya seperti itu terus ya. Polanya seperti itu. Dan yang kedua ini ya kalau tadi kan dhamir rafa ini jadi pelakunya di sini ya. Kalau dhamiru nasbin muttasil, nasbin di sini dia jadi objeknya. Kita lihat ya. Nasorohu, nasoro artinya dia laki-laki menolong. Hu-nya di situ jadi objeknya. Dia laki-laki telah menolong laki-laki. Atau dia laki-laki telah menolong dia laki-laki yang lain. Kemudian nasarahuma laki-laki itu telah menolong 2 laki-laki yang lainnya. Atau dia laki-laki lainnya. Kemudian nasarahum dia laki-laki 1 telah menolong mereka laki-laki. Banyak. Begitu seterusnya. Nasaraha berarti dia laki-laki 1 menolong perempuan 1. Atau dia menolong dia perempuan 1. Nasarahuma dia laki-laki menolong mereka berdua perempuan. Ya, bisa dipahami ya. Nasoro di situ berarti artinya adalah dia laki-laki telah menolong. Ya, jadi yang berubah di sini belakang yaitu objeknya apa ya, objeknya apa. Kemudian kita pindah lagi dhamiru jarrin muttasilun, dhamir jar muttasil. Nah, ini pakai saja dulu istilahnya ya. Ya usah antum dan antuna sekalian tidak perlu mencari-cari dulu apa sih ini dhamir jar. Dihafalkan dulu istilahnya, pembagian-pembagiannya, ya urutan-urutannya dihafalkan dulu. Nah, nanti insya Allah terpakai. Pasti akan terpakai. Nah, kita lihat di sini ya baladuhu balad. Nah, ingat ya materi tentang mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Nah, huma hum ini termasuk isim kan? Sini tertulis adalah isim dhamir. Baladun tadinya adalah baladun plus hu. Baladun plus hu. Baladun artinya negeri. Ya, negeri, negara, negeri ya. Hu dia. Hu ini isim, baladun juga isim. Isim yang dikaitkan, disambungkan, jadilah mudhaf ilaih. Itu gampangannya, itu sederhananya. Maka kita lihat di sini baladuhu berarti ya negerinya atau negerinya dia. Negerinya
dia laki-laki. Baladuhu. Baladuhuma negerinya mereka berdua laki-laki. Baladuhum negerinya mereka laki-laki. Baladuha negerinya dia perempuan. Dan seterusnya ke bawah ya. Begitu kaidahnya ya. Nah itu isim dengan isim bersambung jadi dhamir jarrin muttasil. Muttasil. Nah. Ya, seperti itu ya. Insyaallah jelas. Karena di situ sudah ada keterangan ini perempuan, dia perempuan, mereka dua perempuan, mereka lebih dari dua perempuan ya. Dan di situ ada keterangan ya. 1 KG, 3 LK. Ya, maksudnya kata ganti orang ketiga laki-laki. Ya. Ya, maksudnya ya itu ya tadi ya. Kalau dia berarti dia orang ketiga. Dia, mereka itu orang ketiga. Ya, kalau kita katakan Anda atau kamu berarti dia orang kedua. Kalau saya dan kami yaitu orang pertama kan. KG1 ya, kata ganti orang pertama. Mudah insyaallah ya. Dia, mereka berarti itu maksudnya orang ketiga. Kamu, kalian orang kedua atau pihak kedua. Saya dan kami, ya maksudnya pihak pertama. Nah, baik. Kemudian, ya pembahasan yang B. Ya, tadi habis setelah dhamir zahir atau dhamir zahirun, ya masuk ke dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan, dhamir yang tersimpan. Ya, kita lihat ya. Terdapat pada fi'il. Nah, sudah kita ketahui bersama ya, kalau kalimat itu terbagi 3 ya. Isim, fi'il, huruf. Isim, ya kata benda gampangannya ya, mudahnya kata benda. Fi'il adalah kata kerja, huruf ya huruf. Ya. Dan ini dhamir mustatir, ini terdapat pada fi'il. Berikut ini. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dhamir mustatir yang di dalamnya terdapat huwa. Ya, fa'ala. Ya, fa'ala itu melakukan. Fa'ala atau amila. Fa'ala. Berarti fa'ala itu di dalamnya ada huwa. Ada huwa. Huwa itu apa? Ya, dia laki-laki 1. Ya, sama seperti tadi ya. Nasara. Nasarahu. Nasara fi'il. Di dalamnya terdapat dhamir mustatir tersembunyi huwa. Terdapat dhamir huwa di dalamnya. Ya, maka ini yang dimaksud dengan dhamir mustatir itu. Kemudian darasa, belajar. Dia yang di dalamnya terdapat dhamir huwa. Dhamir mustatir namanya. Maka kita terjemahkan dia laki-laki telah belajar. Dan di sini juga ada tulisannya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ya, sudah pembahasannya sudah lewat ya. Fi'il madhi yang lampau, fi'il mudhari' yang sekarang atau nanti, fi'il amr perintah. Kata kerja perintah. Nah, kemudian kita lihat lagi bawahnya ya. Ya, fa'alat, fa'alat, fa'alat berarti di dalamnya terkandung dhamir hiya. Nah, dhamir hiya yang terkandung di dalamnya disebut dengan dhamir mustatir. Maka terjemahannya adalah dia perempuan 1 telah melakukan. Setelah ya fa'ala kan melakukannya. Bekerja. Setelah ya melakukan. Kemudian darosat. Darosat tadi apa? Belajar ya. Telah belajar. Maka darosat ya. Di dalamnya terdapat dhamir hiya. Nah, ini disebut dengan dhamir mustatir. Berarti terjemahannya adalah dia perempuan 1 telah belajar. Kenapa telah? Karena dia fi'il madhi. Fi'il yang telah lalu. Nah. Kemudian ya, di sini fi'il madhi tidak ada anta, tidak ada ana, tidak ada nahnu. Nah, di sini ada sebelahnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', fi'il yang menerangkan sekarang atau nanti.
Kemudian fi'il mudhari' ya yaf'alu. Yaf'alu ini ya fi'il mudhari'nya dari fi'il madhi fa'ala. Ya, maka yaf'alu di dalamnya terkandung huwa, maka kita terjemahkan dia laki-laki sedang sedang bekerja atau sedang melakukan sesuatu. Kemudian yansuru, ya dia laki-laki satu sedang menolong. Nah, kemudian taf'alu dia perempuan sedang melakukan sesuatu. Tansuru dia perempuan sedang menolong. Ya mudah kan? Mudah insyaallah. Nanti ada yang lebih gampang lagi tabel untuk menghafalkan fi'il dan juga ya fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Ya, berarti fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna dan seterusnya ya. Ini belum ada ya. Jadi kalau memang tidak ada kita bagikan di grup ya cara atau tabelnya ya. Kemudian ya di sini ada dhamir anta. Ya taf'alu tansuru. Nah, di sini ada dhamir mustatir takdiruhu anta, di dalamnya terdapat anta. Maka taf'alu kita terjemahkan kamu laki-laki ya sedang melakukan sesuatu. Tansuru kamu laki-laki sedang menolong. Ya, af'alu di sini dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Berarti di dalamnya ada dhamir ana, saya. Af'alu berarti kita terjemahkan saya sedang melakukan sesuatu. Af'alu saya sedang melakukan. Ansuru saya sedang menolong. Saya kan di dalamnya ada dhamir ana. Dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Berarti di dalamnya ada dhamir nahnu kami. Naf'alu berarti kita terjemahkan kami sedang melakukan sesuatu. Nansuru kami sedang menolong. Cukup jelas ya insyaallah. Kemudian fi'il amr cuma ada pada ya takdir anta saja. Anta. If'al ya. If'al di dalamnya terdapat dhamir anta. Maka kita katakan lakukanlah olehmu laki-laki. Atau ya terjemahan wahai laki-laki satu. Lakukanlah. Nah, itu kan kepanjangan ya. Bahasa Arabnya cuma if'al. Kemudian unsur. Ya. Engkau laki-laki satu. Tolonglah. Ya. Di bahasa Arab cuma tolonglah saja. Unsur. Sudah tahu itu laki-laki satu. Yaitu ya pembahasan tentang dhamir ya. Dhamir. Isim dhamir ya. Catatan. Hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak maka menggunakan ia. Tidak memakai hum. Contohnya. Al-awladu fil madrasah. Hum fil madrasah. Al-awladu. Ya berakal kan. Al-awlad jamak dari kata waladun. Waladun, waladani. Awladun. Waladun, waladani. Awladun. Nah, maka awlad berakal. Hidup ya berakal. Maka kata gantinya menjadi hum, mereka. Hum fil madrasah. Akan tetapi al-aqlamu, pada contoh yang kedua, al-aqlamu fil haqibah. Pena-pena ada dalam tas. Maka diganti al-aqlamu, diganti bukan hum. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Pena tidak berakal. Maka gantinya, walaupun al-aqlam adalah jamak ya. Walaupun al-aqlam jamak, banyak. Kan tetapi karena dia tidak berakal, maka dia dimasukkan ke dalam dia. Hiya fil haqibatu. Hiya fil haqibati. Ya, hiya fil haqibah. Ya, mafhum ya. Hiya datang dari al-aqlam. Diganti. Hum menggantikan al-aulad. Keduanya sama-sama jamak. Jamak taksir. Akan tetapi al-aulad berakal. Al-aqlam tidak berakal. Itu perbedaannya. Baik, kemudian ya. Sudah panas otaknya? Belum panas ya? Alhamdulillah, belum panas berarti.
Musim panas. Baik. Kemudian ya mungkin kita cukupkan ke ini ya. Isim isyarah ya, isim isyarah karena kemungkinan ini akan sangat banyak ya. Hafalannya maksudnya. Bagi yang mungkin baru menghafal ya. Baik, ada pembahasan yang ketiga ya isim ma'rifah. Nah, ini kita masih isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah yang sudah kita bahas adalah yang pertama ya tanda dan macam-macam isim ma'rifah yaitu beralif lam bersama mempunyai al. Kemudian yang kedua dia isim isyarah, isim dhamir. Isim dhamir adalah isim ma'rifah. Kemudian yang ketiga ada isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk ini, itu, ya, ya yang sana, yang sini, nah, itu bisa dikatakan demikian. Nah, di bahasa Arab juga ada. Nah, kita langsung lihat ya. Ada penunjuk dekat. Al-isyaratu lil qarib. Isyarah lil qarib. Untuk dekat. Bisa kita katakan ini. Ya, kemudian ada al-isyaratu lil ba'id. Kita lihat dulu, ya, al-ba'id lil ba'id adalah untuk yang jauh. Kita lihat yang dekat. Ya, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hadzani, haula'i. Ya, kalau kita urutkan demikian ya. Hadza itu untuk satu, ya ini untuk satu. Misalnya hadza kitabun. Nah, maka ini untuk satu. Kemudian ada juga yang dua, menunjuk dua yang dekat. Ini ya, ini dua buku misalnya. Maka kita katakan hadzani kitabani. Hadzani kitabani. Dan ini untuk muzakkar. Itu kan sudah ada tandanya kan? Muzakkar. Kemudian untuk muzakkar juga ya untuk banyak haula'i kutubun. Misalnya kutubun ya jamak taksir dari kata kitab kan? Berarti haula'i kutubun. Ini kitab-kitab. Ini adalah beberapa kitab. Ya, jelas ya. Baik. Kemudian untuk muannas, ya misalnya kita pakai kata apa yang sudah lewat. Sabburatu. Sabburatun misalnya ya. Sabburatun berarti hadhihi sabburatun. Berarti ini satu papan tulis ya. Kalau dua gimana? Hatani. Di sini kan ada ya. Hatani sabburatani. Nah, kemudian kalau jamak atau ya lebih dari dua, memakai haula'i lagi. Ya, jadi haula'i itu berlaku untuk muzakkar dan juga muannas. Ya kalau menghafalkannya mungkin seperti ini lebih enak ya. Hadza, hadzani, haula'i. Itu muzakkar. Kemudian muannasnya hadhihi, hatani, haula'i. Nah, tetap demikian ya. Maka tadi kalau jamak muannasnya ya berarti kita pakai haula'i sabburatun atau haula'i sabburatun. Ya. Demikian ya haula'i sabburatun. Atau misalnya tadi ya. Ya misalnya apa? Haula'i mu'minatun. Nah, ini adalah perempuan-perempuan yang beriman. Ya. Nah, itu jelas ya. Ya. Kemudian di bawahnya ada penjelasan lil aqil wa ghairi aqil. Ya, bisa buat yang berakal, bisa juga yang tidak berakal. Nah, berarti tadi ya. Hadza bisa kitabun, bisa juga hadza rajulun. Rajulun lelaki berakal. Hadza mu'minun. Nah, begitu juga ya. Muannasnya ya. Tadi sudah ya. Hadhihi sabburatun atau haula apa? Hadhihi mu'minatun. Nah, demikian ya. Kemudian ada penunjuk yang jauh. Ya, sudah ada keterangan di situ muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas sudah paham ya insyaallah. Kemudian ada yang untuk yang jauh ya. Kita katakan di sini zalika, zanika, ulaika. Zalika untuk yang satu, zanika dua, ulaika jamak banyak ya. Kita katakan zalika itu
Dzalika rajulun, itu adalah laki. Dzalika rajulani. Ulaika rijalun. Ulaika rijalun. Kemudian muannasnya ya sama urutan yang pokoknya sama. Tilka mu'minatun. Tanika mu'minatani. Ulaika mu'minatun. Mu'minatun. Baik. Ya, cukup jelas ya? Ya, cukup jelas insyaallah. Tinggal lihat, oh kalau dzalika berarti untuk mudzakkar. Dzalika dzanika ulaika mudzakkar. Tilka tanika ulaika itu untuk muannas. Muannas. Baik. Keterangan isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Ini yang belum dibahas tadi ya, belum sempat Anda bahas tadi. Ya. Ya. Jadi misalnya aqlam, ya aqlam. Al-aqlam, ya kita kalau mengatakan hadza qalamun, ini pena, ya. Tapi kalau pena tidak berakal, tapi kalau kita ingin katakan untuk yang dekat jamak, berarti kita pakainya hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlam. Ya, bukan haulai aqlam ya. Ya. Haulai aqlam bukan, tapi kata-katakan hadhihi aqlam. Atau misalnya hadhihi kutubun. Nah, kutubun tidak berakal ya. Ya, ini yang dimaksudkan penulis di sini ya. Penulis mukhtarat ya menjelaskan bahwasanya kalau tidak berakal maka memakai kata hadhihi. Hadhihi sabburatun. Nah, demikian ya. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi buyutun. Nah, demikian. Hadhihi buyutun. Baik, kemudian isim isyarah jauh ya, berarti lil ba'id tadi ya. Untuk isim jamak menggunakan kata tilka. Nah, semuanya nanti pakai kata tilka. Kalau tadi untuk yang dekat pakai hadhihi, maka yang jauh pakai kata tilka. Berarti kalau jauh tilka sayyaratun. Tilka buyutun. Tilka kutubun. Tilka apa? Mu'minatun. Salah ya. Yang benar ulaika mu'minatun. Ya. Dan seterusnya ya. Tilka aqlamun. Nah, itu untuk yang jamak. Ya. Nah, kemudian hatani dan hatani ditinjau dari taghyirnya adalah mu'rab. Ya, nanti itu pembahasannya. Kemudian isim isyarah lain untuk umum bilangan dan jenisnya ialah huna, hunaka, hunalika, samma. Huna artinya di sini, kalau di sana artinya hunaka, hunalika, samma. Ini semua sama artinya. Hunaka, hunalika, samma. Ini artinya di sana. Terakhir kita contoh dalam jumlah hadza kitabun. Berarti hadza kitabun bagaimana terjemahannya? Ya, hadza kitabun. Hadza kitabun berarti hadza dekat kan? Ini ya adalah buku. Ya, maka hadza untuk muzakkar. Kitabun berarti muzakkar. Kita ke bawah hadzani talibani. Berarti untuk muzakkar hadzani kan? Ya. Ini adalah dua orang murid. Nah. Kemudian hadhihi, hadhihi berarti dia muannas. Ya, muannas lil ba'id atau lil qarib. Ternyata lil qarib. Lil qarib itu dekat. Hadhihi syajaratun. Berarti syajaratun apa artinya? Pohon. Ini adalah pohon atau satu pohon. Ya. Kemudian ya. Tanika. Tanika ini apa? Ya, bisa nanti sambil lihat tanika berarti lil ba'id untuk jauh. Jamak atau ya mufrad atau musanna. Oh, kita lihat di situ. Ternyata musanna.
musanna dan untuk muannas. Ya. Tanika mudarrisatani. Ini atau itu adalah dua orang guru, dua orang pengajar wanita. Apa wanita? Karena muannas, ya kan? Kemudian sebelahnya lagi, zalika fadlullah. Zalika. Oh, berarti mana itu? Lil ba'id. Fadl berarti dianggap sebagai muzakkar. Karena kenapa? Karena pakai zalika. Itu adalah ya karunia Allah, keutamaan Allah, keutamaan dari Allah. Kemudian zanika, kita cari zanika. Oh, ternyata dia isim isyarah lil ba'id, untuk jauh. Muzakkar muannas, muzakkar. Ya, satu atau dua? Dua. Ya, zanika kitabani, itu adalah dua kitab. Kemudian tilka haqibatun. Tilka masuk mana? Ya, jauh ya, lil ba'id. Satu dua jamak, satu. Itu adalah satu. Tas, ya, haqibah, tas, ya. Kemudian haula'i masuk mana? Lil qarib, dekat. Muzakkar muannas, oh bisa dua-duanya. Nah, nanti kita lihat muslimun, oh berarti dia muzakkar. Ini adalah kaum muslimin atau orang-orang muslim. Ya, kemudian contoh lain, hadhihi kutubun. Nah, ini salah satu contoh, hadhihi kutubun. Hadhihi untuk mana? Lil qarib. Ya, lil qarib, untuk satu. Ya, namun kok satu? Ini kok kutubun? Kutubun kan jamak. Oh, ternyata kan ada keterangan di bawahnya kan di situ kan. Hadhihi untuk jamak tidak berakal. Jamak ghairu aqil. Untuk jamak ghairu aqil tidak berakal menggunakan hadhihi. Bukan haula'i, pakainya hadhihi. Ya, paham ya? Hadhihi kutubun. Kemudian tilka buyutun. Nah, sudah dibahas tadi ya, buyutun. Jamak taksir. Ghairi aqil atau ghairu aqil, tidak berakal. Ya. Dan dia untuk ya buyutun ya dianggap sebagai ya tidak berakal, jamak, maka kita pakai kata tilka. Kemudian hatani thalibatani, dua orang murid perempuan. Ini Ini adalah dua orang murid perempuan. Kemudian ulaika shaimatun atau ulaika shaimatun. Ulaika apa? Di sana lil ba'id. Shaim apa? Orang yang berpuasa. Ulaika untuk muzakkar muannas. Ya, kita lihat shaimatun. Tun, ada tunnya berarti itu adalah perempuan-perempuan yang berpuasa. Perempuan-perempuan yang berpuasa. Ya. Baik, ya itu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya. Ya, silakan nanti bisa dihafalkan, insyaallah Allah mudahkan. Tapi itu dulu ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatian dan partisipasinya. Tapi itu saja ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salah dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Anak mohon ampun kepada Allah akan kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.